Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dan semangat para pelajar Indonesia. Kita belajar tentang resensi. Resensi adalah suatu tulisan atau ulasan mengenai sebuah karya atau sebuah tulisan dalam bentuk buku, baik ilmiah ataupun non-ilmiah. Manfaat resensi menentukan perlu atau tidaknya menikmati suatu hasil karya seni maupun buku-buku tertentu. Selain manfaat, ada pula tujuan, yaitu menyampaikan kepada pembaca apakah sebuah buku atau hasil karya patut mendapat sambutan dari masyarakat ataupun tidak. Yang kedua, menunjukkan kepada para pembaca layak tidaknya suatu buku untuk dibaca atau untuk dinikmati. Anak-anakku, para pelajar hebat Indonesia, tujuan yang berikutnya adalah memberikan kepada pembaca perihal buku-buku baru atau ulasan yang berlebihan ataupun kekurangan. Dan yang berikutnya adalah mengajak pembaca untuk memikirkan, merenungkan, dan mendiskusikan lebih jauh mengenai suatu karya. Pedoman untuk menyusun resensi. Penulis resensi harus mengetahui jenis buku yang akan diresensi, sebutkan keunggulan buku tersebut, di manakah letak kelebihan buku tersebut pada penyampaiannya. Kemudian yang berikutnya adalah sebutkan pula kelebihan dan kelemahan, berikan bukti atau komentar mengenai pertimbangan dengan mengutip kata atau kalimat yang dibicarakannya. Anak-anakku, dasar-dasar resensi yang pertama adalah resensi memahami sepenuhnya tujuan pengarang buku. Yang kedua, resensi menyadari sepenuhnya tujuan resensi. Yang ketiga, resensi memahami karakter media cetak yang akan membuat resensi. Resensi memahami betul latar belakang pembaca. Langkah-langkah menulis resensi yaitu tulislah judul resensi, tulislah judul buku yang akan diresensi, tulislah nama pengarang buku. Jika buku tersebut merupakan buku terjemahan, maka tulislah judul dan pengarang aslinya. Tulislah tebal buku, jumlah halaman. Sebutkan jenis buku yang diresensi, sebutkan pokok persoalan dalam resensi tersebut, tulislah alur ceritanya, tulis pula kesan atau ulasan alur atau jalan cerita tersebut. Kegiatan meresensi buku berarti mengulas, mempertimbangkan, mengkritik, dan menunjukkan kelebihan serta kekurangan buku dengan penuh tanggung jawab. Anak-anakku, para pelajar hebat Indonesia, bahasa resensi biasanya menggunakan bahasa yang singkat, padat, dan tegas. Pemilihan karakter bahasa yang digunakan disesuaikan dengan karakter media cetak yang akan memuatnya dan karakter pembaca itu yang menjadi sasarannya. Kelebihan resensi yang pertama adalah tidak basi, dapat tersimpan di dalam sebuah atau dapat dipublikasikan, menambah wawasan bagi yang membacanya. Pola penulisan resensi yang pertama adalah meringkas buku yang akan diresensi, kemudian menjabarkan deskripsi secara lengkap mengenai hal-hal yang menonjol, kemudian mengulas. Ini berarti menyampaikan uraian berupa isi, kemudian menyampaikan pendapatnya yang ditemukan di dalam buku, baik itu bahasa atau kesalahan-kesalahannya. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam membuat resensi. Yang pertama adalah bahasa yang digunakan harus tegas, lugas, tajam, dan akurat.
Pilihan kata yang digunakan harus baik, tepat, dan tidak konotatif. Format dan isi resensi harus disesuaikan dengan kompetensi minat. Kemudian objektif, seimbang, dan proporsional dalam menyampaikan timbangan terhadap buku atau hal yang akan diresensikannya. Unsur-unsurnya meliputi membuat judul resensi, alinea pembuka, kemudian deskripsi atau rangkuman tentang isi buku, komentar atau evaluasi dan penilaian, kalimat penutup, dan rekomendasi. Yang terakhir adalah identitas resensi yang perlu dicantumkan pada bagian akhir. Di sini anak-anakku ada contoh sebuah resensi. Ini sebuah karya Andi Hirata ya. Pertama ini adalah judul resensi. Kemudian ini ada dilingkari yang disebut dengan data buku ya, mulai dari pengarang, kemudian penerbit, kemudian tahun terbit, jumlah halaman, dan sebagainya. Kemudian yang berikutnya yang perlu disajikan itu adalah sebuah bagian-bagian yang berisi tentang ulasan-ulasan mengenai buku-buku yang akan disajikannya. Bisa saja mengenai latar, tema, dan sebagainya. Kemudian yang lingkaran warna ungu itu adalah isi resensi. Kemudian berikutnya adalah disertai dengan penjelasan yang dilakukan oleh si pengarang. Jadi isi itu bagaimana seorang pengarang dapat mencantumkan di dalam sebuah resensi. Kemudian yang berikut di lingkaran warna bagian atas itu ada amanat ya. Amanat itu adalah bagian yang paling penting yang dapat disajikan oleh seorang penulis resensi. Kemudian yang kedua yang warna hijau itu adalah merupakan kelebihan dan keunggulannya. Sedangkan yang terakhir itu adalah berupa kesimpulan. Teknik-teknik penulisan resensi itu dapat diungkapkan secara objektif. Objektif itu artinya tidak memihak, bahwa buku itu memang betul-betul bagus dan harus diungkapkan dengan sesungguhnya. Kemudian yang berikutnya adalah metode subjektif. Itu artinya bahwa mengungkapkan bahwa buku itu memang ya harus merupakan sebuah karya yang memang sangat bagus. Kemudian tahapan penulisan resensi ini terbagi menjadi bagian dari detail-detail sehingga mengungkapkan sebuah hal-hal ataupun bagian-bagian yang sangat penting. Dan yang terakhir adalah merupakan sebuah uraian ya. Ini dalam memilih ya judul buku, kemudian ungkapan yang harus diungkapkan oleh seorang penulis, kemudian membuat suatu anatomi mengenai sebuah buku ya. Selanjutnya yang terakhir adalah publikasi, bahwa karya itu dapat dipublikasikan di ruang media, bisa juga melalui koran, melalui majalah, melalui sosial media. Kemudian menyertakan cover yang bagus, halaman buku, dan sebagainya. Oke anak-anakku, demikian pertemuan kita pada hari ini. Mudah-mudahan kalian mengerti dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.